siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nama yang diberikan dari sananya. Ini ada suratnya dari Jakarta dan sebagainya, dari hubungannya dari pusat. Tapi kalau dirunut ya, istilahnya anak sekolah, pelajarannya juga orang-orang gitu ya. Jadi saya tidak pernah kesini, tidak pernah meminta ini dan itu, ya cukup WA aja dengan Bapak Kepala. Tahu-tahu sekarang itu di bilang. Tapi apapun namanya, prinsip saya di situ, prinsipnya tidak sekedar penilaian, tapi juga melengkapi, membina dan lain sebagainya. Bagaimana apa yang ada di sini ini bisa baik, yang tidak ada menjadi ada, yang ada kemudian bisa disempurnakan dan ditingkatkan. Begitu prinsipnya. Jadi jangan takut untuk dinilai, ya dinilai, tapi kalau nanti ada catatan mohon segera ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, saya berharap, sangat berharap ke depan ini modelnya mungkin ya, itu sudah menuju pada datanya, itu data yang digital. Jadi sudah masuk, tinggal tampilkan saja. Ya, kalau sudah seperti itu enak, tidak setiap pandangan kalau mobil boleh data kurang ini kurang, tapi tinggal kalau kaki, kalau ada data pertama satu data masuk scan masuk, ya itu saja. Jadi setiap tahun itu ada semacam kumpulan tidak perlu yang kedua. Mungkin nanti berharap kalau saya kesini nanti mungkin ada perubahan seperti itu. Mungkin ya, semua madrasah itu akan saya arahkan ke sana sehingga administrasinya itu enak. Akhirnya Pak Aduh Pak, itu dulu sudah dibuat, sekarang kamu Pak gimana? Kemudian yang ketiga, teman, ini mudah-mudahan ini sudah bisa mengajukan tatap muka. Tolong kalau belum diajukan suratnya sehingga dapat rekor dari Kemenang untuk pembelajaran tatap muka, sehingga anak bisa masuk dengan berseragam. Jadi legal. Kalau ada satgas COVID itu Bapak Ibu kepala madrasah bisa menunjukkan saya ini sudah dapat rekor ini. Ya, tolong segera diajukan. Nanti kerjasama kepala madrasah, bapak yayasan dan bapak ibu guru. Memang kalau dilihat ribetnya ribet, tapi kalau sudah ada kenyataan itu, insya Allah tidak ribet. Insya Allah ya. Yang lain-lain sudah dapat. Kemarin yang mengajukan 24, yang lolos 22. Sudah pakai seragam dan ada peningkatan sekarang. Sudah 50% dan 2 kelas. Tapi tetap dimantau. Kemudian sadaqah sedekah, mengadakan surat dan sebagainya. Kalau terjadi misalnya ada terpapar ditutup kembali. Seperti sekolah nggak salah itu tetap karena gaya terpapar sekarang sudah masuk. Kemudian selanjutnya yang terakhir ke depan juga ini Bapak Kepala Pak Roji dan Bapak Ibu Guru yang lain, ini saya akan menyampaikan bahwa setelah ini nanti ke depan saya akan mengadakan sosialisasi hasil kemarin dengan Kemenang Pusat yang hari Senin kemarin tanggal 18 ya. Itu ada sosialisasi PNA nomor 624 terkait dengan supervisi pembelajaran. Itu nanti akan saya awali dari situ administrasinya, bagaimana kepala ini mensupervisi ini. Jadi nanti panjenengan akan disupervisi oleh Bapak Kepala Madrasah dengan bisa pengawas dengan guru senior. Kita mulai dari situ administrasinya
sehingga ke depan itu setiap ada event tertentu, misalnya akreditasi atau seperti ini, kalau event mencari perangkat itu nggak ada, sehingga maka kurikulum kadang-kadang mengarang. Itu nanti administrasinya akan kelihatan mana programnya, kepala madrasah, mana jadwalnya supervisi, kemudian pelaksanaannya bagaimana. Itu nanti bekerja sama dengan pengawas, kepala madrasah dengan pengawas dan guru dan maka kurikulum, sehingga itu berjalan efektif dan lancar. Nanti perlahan seperti itu sehingga kinerja Bapak Ibu guru ini bisa berjalan dengan lancar. Prinsipnya ya, ini juga tidak menakut-nakuti, juga tidak dalam rangka penilaian, tapi dalam rangka perbaikan pembelajaran. Bagaimana guru mengajar dengan baik, bagaimana murid bisa belajar dengan baik, sehingga sekolah ini bisa meningkat mutunya, sehingga sekolah ini, madrasah ini mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hasilnya nanti adalah siswanya akan meningkat. Jadi kita mulai dari dalam. Kita keluar kalau dalam ini tidak diperbaiki dulu administrasinya dan sebagainya, sulit Bapak Ibu. Ya, begitu ya. Mungkin cukup dari saya. Nanti sifatnya adalah kita saling melengkapi, kita nanti saling menyempurnakan. Yang tidak ada menjadi ada, yang belum ada juga nanti diadakan, ditindaklanjuti prinsipnya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah banner dari MTS Miftahul Ulum, kemudian kita visi misi yang akan dilaksanakan oleh kami sebagai pengajar. Inilah profilnya, yaitu tugas madrasah, kemudian tugas kepala, dan ini pun juga struktur dari organisasi MTS Miftahul Ulum. Dan di sini juga alhamdulillah juga ada ekstrakurikuler beramben yang alhamdulillah bukan hanya terkenal di sekolah kami, tapi juga diundang oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan ini juga ekstrakurikuler futsal, dan alhamdulillah ekstrakurikuler futsal ini pernah menjuarai tingkat SMA. Kemudian juga terdekat juga tingkat LSMTS. Kemudian ini kegiatan yang sering dilaksanakan oleh kami, yaitu salat berjamaah di masjid kami. Kemudian ini ekstrakurikuler olahraga yang setiap hari dilaksanakan oleh jenjang kelas masing-masing. Alhamdulillah dengan antusias anak-anak kami ikut mensukseskannya. Kemudian ini PPDB MTS Miftahul Ulum yang alhamdulillah juga dibantu oleh wakil kurikulum, yaitu Ulum Khalifah. Tentunya yaitu pencak silat, dan alhamdulillah jika ekstrakurikuler pencak silat ini bahkan ada yang dapat emas, perunggu, dan alhamdulillah juga disegani terutama di pertandingan event tingkat MTS Miftahul Ulum. Jadi ini ada sertifikatnya, dan alhamdulillah ada yang namanya Faris mendapatkan juara 1, jadi mendapatkan medali emas, dan juga ada anak kami juga mendapatkan perunggu. Dan alhamdulillah waktu itu MTS Miftahul Ulum juara umum, Pak. Juara umum karena di jenjang-jenjangnya itu alhamdulillah hampir semuanya, hanya 2 anak yang tidak juara pada saat itu di gelanggang remaja Surabaya. Jadi alhamdulillah anak-anak kami bukan hanya sekedar belajar, tapi juga dibekali dengan ekstrakurikuler, terutama juga pencak silat agar mereka mampu menjaga dirinya. Lanjut. Ini juga kuliah 7 menit bersama para pengajar dalam rangka sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah diberikan wawasan tentang akidah, tentang keagamaan, agar mereka mempunyai bekal yang lebih baik, sehingga nanti masa depannya akan cerah dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.
Lanjut. Ini waktu pas ujian online berbasis ChatGPT dan Android. Alhamdulillah anak-anak antusias, tertib melaksanakan, dan alhamdulillah juga tepat waktu. Karena alhamdulillah kami juga mempunyai tim IT yang sangat luar biasa. Ini waktu LDKS lah, LDKS Miftahul Ulum, yang terkadang kami dipandu dengan oleh beliau Ustaz Jafar selalu mengadunya. Beliau memang ahlinya di dalam latihan dasar kebinaan siswa. Ini juga ketika Hari Pahlawan, jadi setiap ada event kita keluar pawai di lingkungan kami keliling kasih kepada anak-anak yang di luar bagaimana mereka mau bersekolah di LPS Miftahul. Itu yang dapat kami sampaikan tentang profil jadi bahan atau menjadi tambahan penilaian dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya yaitu langsung kembali. Jangan tanggal 21 seperti tahun kemarin, bulan yang lalu tahun ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Ada beberapa catatan yang sudah saya berikan ke tim masing-masing bila perlu kita ini. Masing-masing tim sudah punya catatan, tinggal menindaklanjuti saja supaya tidak lupa. Ini bapak-bapak nanti menagih ya. Supaya ini tagihannya ini efektif, maka saya perlu mengawal. Jadi semester depan insya Allah saya efektif. Kalau PTM ini sudah berjalan dengan lancar, saya akan mengawal kegiatan administrasi madrasah ini sehingga administrasinya ini bisa lancar, tidak ngerapel. Surat keluar, surat masuk itu tidak ngerapel. Jadi kalau ditanya itu ngeling, mana surat keluar, surat masuk, ada ini Pak baru, tapi dicatatkan surat keluar, surat masuk, di Jokono surat semuanya masuk dan keluar. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah mengoptimalkan fungsi dari waka-waka dan koordinator, langkah kurikulum, madrasah selama, satgas, petugas perpus, operator dan sebagainya. Kalau itu berfungsi dengan baik, itu insya Allah Bapak Kepala Madrasah ini akan administrasi itu akan tertib. Tentunya saya juga akan mengawal itu nanti ya, sehingga ada perubahan. Ini kan PKKM yang ketiga, tapi saya ingin ada perubahan yang signifikan, utamanya data nanti mohon digital. Dan saya ulang lagi untuk ke depan, Bapak Kepala ini akan melaksanakan supervisi pembelajaran. Insya Allah sudah siap Bapak Kepala ini. Ya Bapak Ibu ini nanti tolong perangkat pembelajaran ini sosialisasi, kemudian nanti itu bagaimana waktu yang rapatnya bersosialisasi itu saya mulai dari situ semua sehingga bisa bergerak. Itu nanti kalau Bapak yayasan itu bisa mengganti, jadi kerjasama yang baik supaya tidak menghakimi atau menyalahkan, tetapi saya dengan Pak Soti tim, jadi nanti kekurangan di Pak Suud, kekurangan di saya nanti saling menambah. Biar apa tahun depan lebih baik gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, sebelum jenengan menyiapkan semua,
itu harus sambung rohnya ini. Jadi aplikasi ini maunya apa itu harus paham betul. Kalau jenengan tidak memahami ini, maka isinya sama dengan yang tadi saya lihat di poin 3. Kewirausahaan ini Bu, kayak pencaksilat loh masuk di situ. Jadi hanya butuh satu mak tapi bisa menjawab semua. Cara saya seperti itu. Jadi harus memahami instrumen. Tadi saya bilang instrumen 3 contoh Bu, dibuangi semua. Jadi dari awal pengembangan kewirausahaan ya Bu ya, 3.1 format ini nanti yang buang tinggal yang terakhir bukti fisik kan gitu ya. Itu tempel Bu jadi satu di sini. Satu ini nanti menjawab sampai 3.4. Karena apa? Program. Jadi kewirausahaan itu maksudnya begini. Inovasi di sekolah ini apa? Jangka panjangnya, andai kata tidak ada bos, tidak ada bobda, sekolah ini bisa hidup. Intinya di situ Bapak Ibu. Bukan yang lain. Makanya apa? Setiap guru bekerjasama dengan kepala madrasah. Jadi nilai PKK ini bukan kepalanya Bapak Ibu, tapi keberhasilan dari guru semua. Intinya di PKK ini, jadi tidak hanya bapaknya tapi anak-anaknya semua. Itu kan FBP dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi di program tadi yang masuk SDM di situ ada. Jadi kewirausahaan kalau koperasi Bapak Ibu itu biasa. Karena apa? Koperasi di setiap madrasah kan ada. Jadi kan harus tahu. Saya hanya sekali melihat kemarin di PTM Bapak Ibu di Samarinda. Tapi ada guru yang tahu. Siapa ya tadi? Oh ya Bu, itu teman saya dari Samarinda itu punya MA, punya MTS, punya MI ya, MTS pondok dan lain sebagainya. Usahanya apa di situ? Air mineral. Namanya sawah. Jadi sawah itu Samarinda Hidedis, tapi disingkat sawah. Jadi dijual mulai muridnya, gurunya, mulai murid di rumah, guru dan teman-temannya. Yang menghasilkan itu Bapak. Nanti bisa dengan bisa ke sana atau nanti saya tadi sudah punya telepon. Kalau lowongan Pak dari ini, karena saya sementara ada juri adiwiyata, makanya sekolah adiwiyata itu ya sekolah inovasi itu. Nanti saya bersatu ke sekolah yang maju dipelajari bersama. Jadi kegiatan itulah yang masuk ke wirausahaan. Kalau jenengan yang biasa-biasa nggak bisa. Jadi jangka panjangnya itu tadi loh, nggak ada bos, nggak ada bobda, semuanya hidup untuk Bapak Ibu semua. Jadi kalau nggak ada bantuan itu nggak bingung karena madrasah ini sudah menghasilkan. Jadi tadi saya PTM melihat, saya dari jauh itu saya lihat mulai masuk tuh. Kok ada produk ya, produknya air. Mungkin menyiapkan sekolah biasa juga mulai mungkin. Jadi seperti itu Bapak. Nantinya hanya 2 file, 2 map, 3-4 sudah selesai. Karena itu nyambung 3-4 itu Bapak Ibu. RPP-nya tadi ada Bungis, sudah saya kasih RPP, literasi numerasi lengkap, kita nanti bisa kolaborasi guru apa dengan apa dan lain sebagainya. Itu nggak bisa sendiri Bapak Ibu, dan Bungis tidak bisa sendiri. Melalui kakak kurikulum nanti bersama dikaji. Ada FPP-nya yang Dignas, karena saya ikut Dignas. Aplikasi itu membukanya dengan Pak Prato, karena sudah dimasukkan aplikasi. Ya Bapak Ibu ya, itu yang bisa saya bantu Pak. Karena saya dengan Pak Soti meeting, dari apa kekurangannya